Ya, baik. Ini video responsi 7 ya. Lanjutan dari responsi 6 yang ada digunakan untuk UAS kemarin ya. Jadi ini video responsi 7 ini saya buat khusus untuk adik-adik yang mengikuti ujian remedial untuk mata kuliah mekatronika. Ya, jadi baik. Silakan Anda login ke Tinkercad masing-masing ya. Kemudian seperti biasa klik sirkuit ya. Nantinya di dashboard ini akan nampak rangkaian-rangkaian yang sudah Anda kerjakan. Nah, ini kan responsi 6 kemarin nih. Nah, jadi silakan Anda klik sirkuit responsi 6 yang Anda kerjakan waktu UPS kemarin. Kemudian Anda klik di sini ya, ada tanda roda gigi ini. Anda klik roda gigi ini, kemudian klik duplicate. Nah, ya, klik duplicate. Artinya kita menduplikat rangkaian responsi 6 yang sudah kita kerjakan untuk UKS kemarin. Jadi Anda nggak perlu lagi bikin dari awal lah. Jadi, baik, ini kan Anda adalah rangkaian yang sudah kita kerjakan waktu video responsi 6 ya kan. Ini ada refresh lagi nih. Nah, ini kan halo Bang Jago. Kalau saya tekan angka 4, Anda tekan 4, ya Anda tekan 5, Anda tekan 6. Oke. Stop simulation. Nah, jadi untuk ujian remedial ini kita akan mengembangkan lagi rangkaian ini. Saya punya ide nanti kita bisa pergunakan untuk mengatur putaran motor DC. Nah, oke ya, putaran. Jadi mari kita kembangkan rangkaian ini. Jadi saya pengen karena untuk mengatur putaran motor DC, maka pertama kita perlu motor ya. Anda klik di situ kata kuncinya motor, kemudian di sini ada DC motor. Kita pakai DC motor ya, kita taruh dia di sebelah LCD. Kemudian ini ada satu komponen ya, atau satu rangkaian terintegrasi atau IC yang bisa dipakai untuk mendrive motor DC ya. Nama IC-nya adalah, Anda ketik aja situ L293D ya. L293D. Nah, nanti di sini, ini dia. Apa katanya? H-bridge motor driver. Jadi L293D ini silakan Anda taruh di sebelah kanan dari LCD di bawah motor ya, bisa ya. Nah, ini supaya enak ngerangkainya kita rotasi ya. Jadi Anda cukup tekan tombol R pada keyboard sekali, 2 kali, 3 kali ya, sehingga posisinya menjadi berdiri seperti ini. Nah, ini coba kita zoom ya. Nah, inilah chip L293D ya. Kalau mau melihat bentuk detailnya di sini ada contohnya ya. Nah, ini adalah chip L293D yang diproduksi oleh ST Microelectronics ya. Jadi ini produsennya. Inilah chipnya, dia punya 16 kaki ya. Jadi ini kaki nomor 1, ingat ya. Ini kan ada coakan nih. Kalau ada coakan seperti ini, maka yang sebelah sini adalah kaki nomor 1 ya, seperti ini kan. Nah, kalau dia coakan seperti ini, maka kaki di sebelah kirinya adalah kaki nomor 1. Jadi ini kaki nomor 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki nomor 9 adalah letaknya di seberang ini. Ini kaki 9 ya, 10, 11 sampai di sini kaki nomor 16. Ya, jadi kaki nomor 1 sampai 8, kaki nomor 9 adalah di seberangnya. 9, 10 sampai kaki nomor 16. Oke ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, inilah tadi ya kakinya ya. Ini kaki nomor 1. Ya, jadi kaki nomor 1 itu adalah enable. Singkat cerita, chip ini bisa dipakai untuk mengendalikan 2 motor ya. Jadi anggaplah di sebelah kiri ini 1 motor, di sebelah kanan ini bisa juga kita pasang lagi motor kedua. Namun untuk rangkaian pertama ini kita hanya menggunakan yang sebelah kiri ya. Artinya kita hanya
pakai untuk mengontrol satu buah motor DC. Jadi yang sebelah kanan belum kita terapkan. Nah, jadi nanti inilah kita pakai. Jadi enable 1 ini adalah untuk mengenable daripada motor yang di sebelah kiri ya. Kalau enable 2 nanti untuk mengenable motor yang sebelah kanan. Nah, tapi kita hanya pakai yang enable 1. Nah, in 1 dan in 2 nanti mengatur arah dari motor motor 1 ini ya. Ingat ya, in 1 kaki nomor 2 dan in 2 kaki nomor 7 nanti mengatur dari putaran dari motor. Nah, out 1 dan out 2 inilah yang nanti kita hubungkan ke coil daripada motor ya. Yang ini kita hubungkan ke 0 volt atau ground. Ya, kemudian V motor ini nanti kita hubungkan dengan sumber daya untuk menggerakkan motor. Kita akan menggunakan baterai 9 volt. Nah, kemudian kaki nomor 16 ini juga harus kita sambungkan dengan 5 volt daripada si Arduino. Nah, saya ulangin ya. Jadi nanti pin nomor 1 ini, enable 1 ini, inilah kita pakai untuk mengenable motor. Demikian juga kaki nomor 2, in 1 dan kaki nomor 7, in 2. Jadi 3 buah kaki ini, kaki nomor 1, kaki nomor 2, dan kaki nomor 3 akan kita hubungkan dengan Arduino. Gitu ya. Kemudian out 1 dan out 2 adalah untuk mendrive si motor. Jadi out 1 dan out 2 ini kita hubungkan dengan kumparan daripada motor DC. 0 volt ini pin nomor 4 dan nomor 5 cukup kita hubungkan dengan ground. Kemudian pin nomor 8 ini adalah sumber daya untuk si motor. Jadi ini nanti saya hubungkan dengan kutub positif daripada baterai 9 volt. Kutub negatifnya Pak kemana Pak? Ya ke sini juga kita hubungkan ke ground ya. Kemudian terakhir nanti kaki nomor 16 ini kita hubungkan dengan 5 volt daripada si Arduino. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, mari kita rangkai ya. Jadi di sini tadi seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Jadi macam mana ngerangkainya? Ini aja dulu. Ini kan ada ground sama ground ini. Nah, jadi ini tinggal kita hubungkan ke ground. Ini kan sama-sama ground. Nah, kemudian yang ini kemudian ground yang ini kita hubungkan dengan ground ya. Di sini kita bisa pakai yang punya si Arduino ya. Jadi sini kita hubungkan ke ground. Oke. Nah, kemudian ini tadi ini enable ya, enable untuk motor sebelah kiri ini, enable-nya ini saya hubungkan dengan Arduino ya, Arduino, tunggu ya, kita hubungkan dengan Arduino, tunggu ini dengan Arduino, tunggu ya, susah sekali. Nah, kita hubungkan dengan Arduino pin A2 ini ya. Oke ya. Kemudian ya, jadi enable ini kita hubungkan dengan pin A2. Kemudian tadi apa lagi? Untuk motor tadi input ya. Nah, input 1 ini untuk mengatur arah putaran kita hubungkan dengan A3. Nah, ingat ya, jadi A2, A3. Kemudian ini input 2 juga untuk mengatur putaran motor kita hubungkan sama pin A4. Nah, jadi ingat aja ya. Jadi cara gampangnya gini, A2 enable, A3, A4 nanti yang kita mainkan untuk putaran motor. Jadi A2 untuk enable, A3, A4 untuk mengatur putaran motor. Nah, kemudian ini outputnya inilah yang kita hubungkan ke motor DC. Jadi output yang ini 1, kemudian output yang 2.
Nah, ini kita hubungkan ke motor DC. Kemudian tadi ini apa? Inilah power untuk si motor. Nah, jadi kita pisahkan power untuk motor dengan power yang dari Arduino. Jadi di sini kita menggunakan baterai ya. Kita pakai baterai yang 9 volt. Ini ya. Nah, ini taruh di sebelah sini ya, bisa ya. Kemudian kita rotate ya. Nah, di rotate. Nah, jadi kutub positif baterai inilah yang kita hubungkan ke pin nomor ini, nomor 8 ini ya. Nah, udah. Kemudian negatifnya ya yang namanya ground ya kita hubungkan lagi sama ground. Jadi bisa Anda hubungkan ke sini ya. Ini kan ground ini kan. Nah, udah. Terakhir pin nomor 16 seperti yang sudah saya sebutkan tadi kita hubungkan ke VCC. Saya rasa di sebelah sini juga ada VCC kan. Ini ada VCC nih. Nah, sudah. Jadi inilah rangkaiannya ya, saya ulangi. Jadi ini enable ini kita hubungkan dengan A2, kemudian input 1 dengan A3, kemudian input 2 dengan A4. Ya kan? Ini ke kutub positif baterai 9 volt, kemudian groundnya kita hubungkan semua ground, kemudian juga termasuk yang ke negatif si baterai, kemudian ini output 1 ke coil ya atau ke motor dan juga output 2. Gitu aja ya. Udah. Dan terakhir tadi apa? Pin nomor 16 ini ke VCC 5 volt. Saya rasa itulah rangkaian yang akan kita perlukan untuk mengatur motor ini ya. Kemudian kita masuk ke coding. Nah, codingnya hanya ada sedikit perubahan ya. Jadi kita perlu pada file setup kita perlu men-setting pin mode untuk A2, A3 dan 4 sebagai output. Jadi ini cukup kita kopikan aja nih. Bekas yang LED kemarin ya. Kemarin ini Anda tinggal kopikan, Ctrl V, kemudian dimatikan komennya, artinya /2-nya kita matikan. Nah, ini. Jadi angka 5 ini kan kita ganti dengan A2 ya. Jadi A2, kemudian ini kita ganti dengan A3. Kemudian yang ini kita buat jadi A4. Jadi A2, A3, A4. Nah, ini sekarang. Nah, kita pengen ketika key 4 ditekan ya. Nah, ketika key 4 ditekan, saya pengen motornya berputar gitu. Nah, jadi sini kita buat motor bergerak gitu ya. Kemudian gimana menggerakkan motor? Nah, jadi untuk menggerakkan motor cukup kita mengenable ini ya, pin nomor 1 ini, kemudian pin nomor ini input 1 dan input 2 kita buat salah satu high, salah satu low gitu. Jadi gini aja. Jadi untuk memutar motor bergerak ke suatu arah lah ya. Anggaplah ini mungkin nggak tahu, nanti kita coba apakah ini arahnya searah jarum jam atau berlawanan ya, atau CW atau CCW. Jadi coba aja dulu. Jadi cukup kita kasih perintah seperti ini. Kita buat dia digital write ya. Ini tiru aja nih, digital write. Digital write-nya kita copy 3 kali ya. Nah, pertama kita enable dulu kan, berarti enable dulu apa itu? A2, berarti sini kita buat digital write A2 di high ya, di high ya. High. Nah, kemudian ini arahnya, arah 1 ini berarti apa? A3 kita buat high. Nah,
Tapi A4 kita buat low. Nah, jadi gitu ya. Nah, ini dulu kita coba dulu ya. Jadi ini kita start simulation ya. Nah, ya kan? Start simulation, kemudian tunggu ya. Ini kok susah sekali nih. Ini. Kalau saya tekan tadi apa? Key nomor 4, motor bergerak. Kita tes ya. Coba tekan angka 4. Ini motor bergerak. Berarti arahnya ini apa ini? Arahnya ini adalah searah jarum jam. Oke ya. Bergerak searah jarum jam. Berarti sini kita bisa buat motor bergerak clockwise atau CW. Coba kita tes lagi ya. Coba kita tes lagi. Kita tekan angka 4. Motor bergerak CW ya. Cuman karena kebanyakan ini karakternya melebihi 16 jadinya kepotong. Jadi gini aja supaya gampang ya. Kita buat di sini motor gerak gitu aja ya. Motor gerak clockwise ya kan. Jadi kalau kamu tekan angka 4, motor gerak clockwise. Oke, stop. Nah, berikutnya saya pengen kalau kita tekan angka 5, motornya berhenti. Nah, gimana tuh kalau membuat berhenti? Jadi ini tinggal kita kopikan lagi aja ini. Ya, kita taruh di sebelah sini. Ctrl V. Cuman di sini kita ganti kalimatnya, bukan lagi Anda tekan 5, tapi kita buat di sini motor berhenti. Kemudian supaya nanti ini menutup kelebihan huruf di sini, kita tambah di sini beberapa spasi ya. Saya rasa 3 spasi cukup dia, supaya nanti nutup yang kelebihan karakter yang motor gerak ini gitu. Coba ya. Jadi kalau dia untuk memberhentikan motor, kita cukup membuat A2 tetap high, tetapi A3 dan A4 kita buat low. Boleh ya. Kita buat low A3 dan A4. Coba kita tes ya. Saya tekan angka 4, motor bergerak CW kan, clockwise. Kalau saya tekan angka 5, motor berhenti gitu ya. Oke, ya kan? Saya ulangi. Kalau saya tekan angka 4, motor bergerak clockwise. Kalau saya tekan angka 5, motor berhenti. Oke ya. Nah, yang terakhir, jika angka 6 saya tekan, saya pengen motor bergerak berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise atau CCW. Jadi gimana caranya? Ya ini aja kita copy lagi ya. Ini kita copy, taruh di ini key 6 ini ya, taruh di bawah sini. Ctrl V. Hanya sini kalimatnya kita ubah menjadi motor gerak CCW ya kan. Karena ini pun nanti kelebihan huruf di sini, maka ini pun perlu kita tambah spasi 1 gitu biar nanti dia saling nutup. Jadi motor gerak CCW kondisinya adalah tetap A2 tetap high dong. Ini kan enable ini. Kalau kita buat low ya pasti berhenti motornya. Tapi yang A3 dan A4 adalah kebalikan dari si CW. Kalau geraknya CW, A3-nya high, A4-nya low. Untuk gerak CCW, maka kebalikannya berarti A3-nya low, sedangkan A4-nya kita buat high. Seperti itu aja ya. Gampang kan? High. Nanti coba kita tes lah ya. Ini kita start simulation. Ya. Oh, ini
jangan halo Bang Jago lah ya. Ini kita ganti aja nih. Nah, ini misalnya kita buat baris pertama bacaannya apa ya? Tes motor gitu aja ya. Nah, baris pertama nanti tes motor ya. Kita start simulation. Nah, tes motor kan. Jika saya tekan keypad angka 4, maka motornya bergerak clockwise, artinya searah jarum jam. Jika saya tekan angka 5, motornya berhenti. Jika saya tekan angka 6, maka motor bergerak counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Kira-kira gitu ya. Jadi tekan 5 dia berhenti, tekan 4 dia bergerak searah jarum jam. Kalau langsung angka 6 bisa nggak Pak? Bisa juga. Kamu tekan angka 6, dia langsung berubah menjadi berlawanan arah jarum jam. Tekan angka 5, dia berhenti. Oke, saya rasa inilah contoh gimana memprogram dan membuat rangkaian bagaimana Arduino ya berkomunikasi dengan LCD dan juga keypad dan bisa mengontrol putaran daripada motor DC menggunakan chip L293D. Mudah-mudahan menambah wawasan adik-adik yang ikut ujian remedial ya. Nanti rangkaian ini akan Anda pakai untuk mengerjakan soal ujian remedial. Ya. Oke ya, terima kasih.